Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la khala wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan pada kali ini kami akan menyampaikan tema tentang tanda-tanda orang beriman. Gajah diburu orang karena gadingnya. Rusa menjadi indah karena tanduknya, dan badak dikejar orang karena culanya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, maka akan segera kehilangan keindahannya. Begitupun dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mempunyai tanda, mempunyai ciri. Apa tanda ciri dari orang yang beriman? Allah tegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Innamal mu'minun, sesungguhnya yang benar-benar orang beriman itu. Siapa mereka? Yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila mendengar, dipanggil, disebut nama Allah, maka akan bergetar hatinya. Di tubuh manusia Allah ciptakan sebuah hati. Di hati itu akan diisi berbagai macam. Di sebagian besar diisi tentang harta. Di sebagian besar diisi tentang profesi dan jabatan. Di sebagian besar diisi tentang kegiatan-kegiatan yang lainnya. Orang yang beriman, di sebagian besar hatinya akan diisi dengan nama Allah. Nama Allah mampu menggetarkan hatinya. Orang yang beriman akan menyampaikan, akan mengucapkan apa yang diucapkannya itu mampu menggetarkan orang lain. Kemudian tanda yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu dibacakan mereka ayat Allah, bertambah keimanannya. Baik itu yang terucap yang kemudian kita sebut dengan wahyu, ataupun ketetapan Allah yang kita sebut dengan alam semesta. Ayat-ayat Allah yang terucap kita sebutnya adalah wahyu. Ayat-ayat Allah yang tercipta yang kemudian kita sebutnya adalah alam semesta adalah bagian daripada proses pengujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman akan mendengarkan ucapan nama-nama Allah, akan bertambah keimanannya. Begitupun dengan melihat alam semesta, laut, gunung, perkembangan teknologi, medsos yang begitu cepat. Perkembangan itu akan menjadikan kita tersadarkan bukan alat teknologinya yang kita puja, tapi otak yang menciptakan manusia itu yang kita agungkan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses penyerahan diri bukan suatu ikhtiar dari yang terakhir, tetapi setelah melalui proses tahapan berusaha secara maksimal, melakukan secara profesional, kemudian menghasilkan apa yang sudah diikhtiarkannya, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertawakal itu adalah bukan step yang terakhir, dilalui dengan proses-proses yang sebelumnya. Kemudian yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Tanda orang yang beriman adalah mendirikan sholat. Yuqimunas shalah. Menciptakan, mengajarkan satu nilai filosofi ketika takbir Allahu Akbar.
pandangan kita ke tempat sujud, niat kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai filosofinya adalah alladzina yuqimunas shalah. Tanda orang yang beriman yang keempat adalah mendirikan sholat. Diawali dengan niat, kemudian takbir Allahu Akbar, pandangan ke tempat sujud, mendidik dan mengajarkan kepada kita dengan nilai filosofinya. Ketika sudah di atas, ingat yang di bawah. Ketika diberikan keilmuan, ingat yang awam. Ketika diberikan satu harta yang lebih, ingat yang miskin. Alladzina yuqimunas shalah. Ketika kita sudah memenuhi syarat rukun untuk sholat dan sudah salam ke kanan dan ke kiri, kemudian dilanjutkan dalam satu kehidupan kesehariannya adalah mengamalkan nilai-nilai dari sholat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimakumullah. Kemudian tanda orang yang beriman yang kelima adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun. Allah memberikan rizki kepada kita. Di sebagian rizki yang Allah titipkan itu, tidak semuanya untuk kita miliki secara pribadi. Di sana ada satu hak sosial. Di sana ada satu hak yang lainnya yang harus kita tunaikan ketika sudah memenuhi nisabnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang beriman ini menginfakkan sebagian dari apa rezeki yang Allah titipkan yang berupa harta untuk kita infakkan kepada Allah. Harta kita yang disimpan di bank, harta kita, duit kita yang ada di saku, dan duit kita yang mungkin ada di bawah kasur, besok bisa jadi miliknya pedagang. Besok bisa jadi miliknya yang mendapatkan rezeki itu. Besok bisa jadi miliknya yang lainnya. Harta yang sesungguhnya yang milik kita adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun, yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita introspeksi. Sudah berapa banyak harta yang sesungguhnya yang menjadi milik kita, yang sudah kita keluarkan berinfak, bersedekah, berzakat, dan selebihnya. Terlebih ini dalam suasana bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita amaliyahkan, tentu dilipat gandakan lebih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini dalam suasana yang lebih kondusif, lebih dinamis di bulan puasa tahun kedua di masa pandemi ini. Kita mampu menjalaninya dengan lebih khusyuk, lebih maksimal dan optimal dalam mengisi kegiatan peribadatan. Semua tentu ada suatu tantangan, ada satu nilai hikmah yang bisa kita petik dalam menjalani ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah meluruskan niat kita, Allah menjaga kita semuanya, dan Allah mengabulkan apa yang menjadi harapan kita dalam menjalankan ibadah puasa, yakni break ending pointnya adalah itqum minan nar. Semoga kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap untuk selalu menjaga silaturahim walaupun dalam suasana pandemi. Kita mampu dan bisa menjalannya, memanfaatkan secara maksimal media sosial yang sudah diberikan bagian daripada anugerah itu untuk kita manfaatkan sebagai nilai silaturahim. Apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada suatu nilai manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.